Hey, what's up guys, balik lagi di Inside Cam. Kali ini gue punya salah satu kamera yang lagi ngetren saat ini. Kayak yang udah kita bilang minggu lalu ya, bahwa kita minggu ini bakal ngebahas salah satu kamera yang terbaik lah, full frame terbaik, yaitu EOS R. Ini keluaran Canon, kamera pertama mirrorless full frame-nya Canon. Tentunya gue seneng banget bisa ngebawain atau ngebahas kamera ini. Supaya lebih deket lagi dengan kamera ini, gue mau ngotak-ngatik dulu dan sekalian aja kita review bareng-bareng, oke? Nah, oke guys, jadi kamera ini tuh yang gue baca di Google diluncurin sekitar September 2018. Kalau nggak salah itu tanggal 5 ya. Kalau kita lihat dari tampilannya, nih pas gue pegang sih emang cukup berat ya. Sebenarnya nih ukurannya kayak 5D lah, oke, tapi dia agak tipis aja di bagian sini dan lebih ringan dibanding 5D. Oke, kalau dari gripnya, nih pas di pegangan sini nih cukup nyaman, cukup dalam ya di sininya nih. Jadi enak buat dipegang tangan satu. Oke, kita beralih ke bagian atasnya nih. Bagian atas ini ada yang gue lihat pertama ya, yang paling mencolok ini ada layar kecil, bentuknya persegi, nggak tahu nih ukurannya sekitar 1 kali 1 inci kayaknya dah. Nggak mungkin 1 kali 1 inci. Berapa? Ukurannya berapa ya menurut tuh? 2 cm ya? 2 cm itu. 2 kali 2 cm kayaknya nih. 2 kali 2 cm. Terus di sini switch on off-nya ini beda. Dia pakai dial mode, tinggal dicetek-cetek gini aja. Terus tombol shutter di sini, lalu ada tombol multifunction, bisa kalian ubah-ubah buat jalan pintas ya, buat shortcut. Lalu di atasnya sini ada dial buat exposure, buat shutter speed sih biasanya kalau di sini. Terus ada juga tombol perekaman. Lalu di layarnya ini juga bisa dinyalain lampunya. Di sini ada tombol buat nyalain lampu di layar kecilnya ini. Dan kalian kalau mau ngelock settingannya bisa di lock. Di sini ada kuncinya ya, tombol locknya di sini. Kalau settingannya takut berubah-ubah, tinggal di lock aja. Nah, yang baru di kamera ini yaitu cara mengganti modenya. Sini udah digital ya modenya. Jadi ganti modenya ini tinggal kalian nyalain dulu. Oke, di sini ada tombol mode dan kalian tekan aja. Lalu di layarnya ini nanti ada pilihannya. Tinggal kalian geser aja kiri kanan pakai dial yang sebelah sini ya. Tapi ini modenya kalau mau buat foto dan video itu berbeda guys. Kalau kalian mau pindah ke mode video, kalian tinggal tekan tombol infonya di bawah sini. Kalau kalian mau rubah lagi ke mode foto, tinggal pencet lagi. Kalau sudah ya tinggal pilih aja. Oke, kita beralih ke bagian layarnya. Di Canon EOS R ini kalian dikasih layar berukuran 3,2 inci dan bisa touchscreen tentunya. Lalu bisa di top up juga, bisa di flip juga kayak gini ke samping ya, bukan ke atas. Jadi kalau mau ngevlog pakai mikrofon eksternal ya bisa ditaruh di atas ini ya. Oke, kalau dari tombolnya ini cukup empuk, dipencetnya cukup dalam, nggak keras ya. Kecuali di tombol ininya aja nih, navigasi cukup keras. Terus, nah di sini ada yang baru lagi. Kalau biasanya kan kalau kamera profesional itu kan pakai apa sih namanya tuh, yang kayak analog, joystick, pakai joystick. Tapi kalau di sini dia pakai kayak touch gitu, touch bar. Touchscreen aja. Touchscreen malah layar. Bisanya dia digeser ke kiri dan kanan ya, buat mengganti exposure. Kalau dari viewfindernya ini kita lihat di sini ada sensornya. Jadi dia udah elektronik ya, bisa pindah sendiri dari viewfinder ke layar LCD-nya. Terus ini resolusinya udah 3 juta pixel di viewfindernya. Oke, selanjutnya kita beralih ke konektivitasnya nih. Di sini ada port buat mikrofon, terus buat USB, HDMI, mikrofon eksternal, dan buat headphone juga bisa. Nah, ini baru kamera profesional. Oke, di sebelah kanannya nih udah seperti biasa ya. Kayak biasa di sini ada slot memori, tapi cuma muat 1 slot aja, belum bisa 2. Terus di bawah sini ya tentunya aja ada baterai EOS R, dan baterainya ini pakai yang tipe LPE6, jadi sama kayak 60D, 80D ini masih sama dengan 1865 mAh. Jadi cukup awet lah kalau dibanding Sony A7 Mark III ya. Saingan dari kamera ini, baterainya ini lebih awet. Oke, sekarang karena dari kalian kemarin sempat ada yang request buat ngebahas lensanya. Oke, sekalian deh gue bahas. Kalau yang di tangan gue ini sekarang adalah Canon 24-105 dengan mountingnya RF, yaitu khusus buat Canon EOS R atau EOS RF. Oke, di sini fiturnya ini ada AF, MF, autofocus dan manual focus. Lalu ada stabilizer, dan di sini juga ada buat ngelock si lensanya ini. Terus lensa ini menggunakan f.4, jadi nggak terlalu bokeh lah, tapi focal length-nya sih cukup lumayan buat ngasilin bokeh kalau background-nya cukup jauh ya. Nah, di sini yang paling mengherankan dari lensa ini adalah fitur terbaru ya, menggunakan 3 ring sekaligus. Jadi ring yang pertama di sini buat focal length, yaitu mengatur kejauhan dari 24 sampai 105 ya, kayak gini.
Terus yang kedua di sini buat ngatur fokusnya. Kalau manual fokus, di sini juga nggak berisik ya fokusnya. Kalau yang berisik itu biasanya lensa murah. Ini kan lensa mahal ya. Terus yang ada merah-merahnya ini adalah ring sebenarnya buat exposure juga sih. Ini nyambung ke ISO-nya juga. Jadi kadang kita bisa ngatur ISO dari sini langsung tanpa harus ngotak-ngatik di sini. Jadi ada untungnya dan ada ruginya juga. Kalau untungnya ya tadi nggak usah pakai yang repot-repot ngotak-ngatik di layarnya. Kalau kerugiannya, kalau belum biasa kadang kita bisa salah puter. Oke, kayak yang udah tadi gue bilang, ini adalah mountingnya ini menggunakan mounting RF. Jadi mounting terbaru dari Canon khusus buat kamera ini, tipe EOS R ini. Tapi kalau kalian punya lensa dengan mounting EF juga bisa, karena ada adapternya ya. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian udah punya lensa EF terus beli kamera ini, jadi bisa kepake. Kalau kita lihat dari hasil fotonya ini nggak usah diraguin lagi lah, kamera full frame mah hasilnya pasti tajam dan detail. Tapi kalau menurut gue ini masih dynamic range-nya masih kurang ya, masih kalah sama Sony pesaingnya yaitu A7 Mark III. Dan kita lihat dari titik autofocus ini udah mengalahkan Sony A7 Mark III, tapi karena titik autofokusnya ini udah sekitar 5655 titik autofokus. Wow. Wow, ngikutin segitu. Oke, kalau dari ISO-nya ini yang gue lihat di sini paling maksimum banget 40.000. Beda sama Sony yang udah di atasnya yaitu 51.000 ya. Tapi ini lumayan lah kalau buat kelas profesional sih. 40.000. Oke. Terus mode burst atau continuous shoot-nya ini bisa sampai 8 frame per detik. Nah, kita berlanjut ke mode videonya. Di sini mode videonya udah bisa 4K dengan 29,97 fps atau 30 fps lah. Ya cukup lumayan lah. Tapi keseringan sih kalau gua pakai yang Full HD 60 fps. Ini udah bagus. Dan kalian tenang aja, buat stabilizernya ini udah ada di dalam body. Namanya itu apa? Kalau Canon apa nih? Oh iya, Movi Digital IS. Ini udah ada. Jadi kalau kalian gemeteran pas nge-shoot belum makan ya tenang aja. Dan yang gue lupa sebutin tadi, ini kameranya udah ada wireless buat menghubungkan ke smartphone kalian. Jadi kalau mau mindahin data biar cepet bisa pakai wireless. Oh iya, di sini juga udah diselipkan teknologi weather shield. Jadi kalau kalian lagi moto terus tiba-tiba gerimis, tenang aja, ini udah tahan cuaca kok. Apalagi tahan debu ya, bisa lah dihadapin. Terus kalau soal harga, karena kemarin ada yang nanyain, penasaran soal harga dari Canon EOS R ini, yang gue lihat di toko-toko online itu harga bodinya aja ya sekitar 30 jutaan. Kalau lensanya itu macem-macem, banyak lah. Oh iya, buat satu lagi nih, buat kemarin yang nanya mau ngebandingin sama 200D, ini dari tipe kameranya aja udah beda. Yang ini full frame dan yang 200D itu APS-C. Ya tentu kualitasnya lebih bagus 200D lah kemana-mana. Bola PA. Ya lebih bagus inilah kemana-mana. Full frame lawan APS-C, ya full frame. Nah, kalau kalian masih penasaran dengan kualitas foto dan video dari Canon EOS R ini, mending gue kasih aja nih langsung hasil dari Canon EOS R ini. Bisa kalian lihat sendiri ya. Oke guys, jadi kita baru selesai syuting nih, belakang gue nih lagi ngapain. Baru selesai syuting Canon EOS R yang gue pakai sekarang. Ini gue lagi ngetes suara ya. Ya semoga bagus lah hasilnya. Oke. Stabil sih. Cuman ini cukup berat ya. Ini gue megangnya handheld langsung pakai tangan. Oke, nggak pakai monopod. Ini yang berat sebenarnya lensanya. Depan apa gue lu ke depan tuh? Bukan depan lu nyamping kan tai. Ini sebenarnya yang berat adalah lensanya. Kalau mirrorless-nya sih, kalau bodinya sih nggak terlalu berat ya. Anjir. Oke.